Halo semua, perkenalkan saya Ariel Fauzi, NIM 120220163 dari Perencanaan Wilayah dan Kota dari angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait teori keunggulan kompetitif dan klaster, yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perencanaan Wilayah dan Kota. Yang pertama di sini ada latar belakang dari teori klaster itu sendiri. Latar belakang dari teori ini sendiri yaitu Michael Porter yang mengembangkan konsep tentang terkait keunggulan kompetitif. Konsep yang dikembangkan oleh Porter ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi atau cluster. Konsep ini didasari dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis di ekonomi. Oleh karena itu, Porter menciptakan model atau konsep pengembangan ekonomi wilayah untuk menciptakan keunggulan kompetitif, yang mana Porter ini mengembangkan sebuah kebijakan yaitu cluster. Di sini ada arah baru dari pengembangan ekonomi itu sendiri, yang mana yang pertama yaitu pada arah pengembangan yaitu ada fokus pada daya saing dan yang berbasis pada klaster. Selanjutnya mengembangkan suatu wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki, yang mana wilayah tersebut itu dikembangkan sesuai dengan keanekaragaman sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya menyusun prioritas untuk dan urutan strategis pengembangan, yang mana strategis pengembangan ini nantinya digunakan untuk mengembangkan wilayah tersebut yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan yang selanjutnya itu mengembangkan strategis pembangunan wilayah secara keseluruhan. Selanjutnya masuk pada pengertian klaster itu sendiri. Pengertian untuk klaster itu sendiri merupakan sebuah konsentrasi geografis dari suatu perusahaan atau dari berbagai perusahaan yang saling berhubungan, bisa sebagai pemasok, bisa sebagai penyedia layanan, ataupun lembaga-lembaga yang terkait dalam bidang tertentu yang ada di suatu wilayah atau negara, dalam suatu rantai nilai yang vertikal dan horizontal. Dan klaster sendiri mempunyai sebuah tujuan, yang mana munculnya klaster ini akibat dari suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas sehingga perusahaan tersebut dapat bersaing di lokal maupun internasional. Selanjutnya di sini ada tahap perkembangan dari klaster. Terdapat 4 tahapan dalam perkembangan klaster, yaitu klaster embrio, klaster mapan, klaster matang, dan klaster menurun. Untuk penjelasannya apa saja sih? Untuk klaster embrio sendiri adalah sebuah klaster yang mana pada klaster ini merupakan tahap awal atau tahap pertumbuhan. Selanjutnya ada klaster mapan. Klaster mapan sendiri yaitu sebuah klaster yang dianggap sudah memiliki sebuah ruang untuk pertumbuhan yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu klaster matang. Klaster matang sendiri yaitu sebuah klaster yang sudah stabil atau akan mengalami pertumbuhan yang lebih lanjut atau mengalami sebuah perkembangan yang lebih. Dan yang terakhir adalah klaster menurun. Nah, klaster menurun sendiri merupakan sebuah klaster yang telah mencapai suatu puncak atau klaster ini sudah mencapai sebuah kejayaannya, dan kemudian terjadi sebuah penurunan. Pada klaster tahap ini kadang-kadang mampu menemukan kembali jati dirinya sendiri dan memasuki awal baru dari siklus sebuah klaster tersebut. Selanjutnya di sini ada keunggulan kompetitif dan komposisi wilayah berdasarkan sebuah klaster.
Wilayah kompetitif merupakan suatu wilayah atau suatu perusahaan yang beroperasi secara kompetitif atau secara unggul. Untuk cangkupannya wilayah ini sendiri dapat secara nasional maupun global sehingga mampu memiliki standarnya sendiri. Untuk klaster sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada klaster global dan lokal. Untuk klaster tingkatan secara global ini yaitu klaster yang memiliki pelayanan atau tingkatan pasar nasional dan global, yang mana untuk distribusi dan kompetisi dalam wilayah itu lebih luas. Selanjutnya ada klaster lokal. Klaster lokal ini tingkat pelayanan secara lokal, yang mana untuk wilayah kompetitif sendiri itu dalam suatu wilayah yang lebih kecil. Selanjutnya di sini ada manfaat dari suatu klaster. Jadi klaster ini memiliki berbagai manfaat untuk suatu wilayah sendiri. Yang pertama yaitu membantu produsen kecil mencapai skala ekonomi dan melakukan kegiatan bersama. Yang selanjutnya meningkatkan kapasitas produsen melalui transfer pengetahuan dan keterampilan serta menarik tenaga kerja untuk masuk dalam sebuah klaster. Selanjutnya meningkatkan posisi tawar melalui kelompok lobby yang progresif, menciptakan lingkungan yang kreatif untuk mendorong tumbuhnya inovasi dan kerjasama. Jadi klaster sendiri ini dari sebuah klaster yang ada di sebuah wilayah atau lingkungan ini nantinya akan menciptakan sebuah lingkungan yang kreatif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong adanya inovasi baru untuk menciptakan peluang yang baru. Selanjutnya memperluas jaringan dan meningkatkan klaster terhadap sumber dan informasi. Di sini ada arah kebijakan publik untuk mendukung klaster. Menurut Porter sendiri, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi yang ada, yang mana kondisi tersebut kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah itu harus dikembangkan sesuai dengan arah kebijakan. Di sini ada perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah. Selanjutnya pengembangan kekuatan unik yang dimiliki suatu wilayah. Pengembangan kekuatan unik ini yang dimaksudkan yaitu sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah itu dikembangkan untuk menjadikan sebuah kekuatan untuk wilayah tersebut. Selanjutnya pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Dan yang terakhir adalah penentuan prioritas dan urutan pengembangan yang merupakan hal fundamental untuk mengembangkan wilayah ekonomi. Nah, di sini ada beberapa kebijakan publik untuk mendukung klaster. Yang pertama adalah daya tarik lingkungan dan iklim bebas atau sebuah investasi, yang dimana sebuah klaster ini biasanya terdapat banyak sekali investasi. Selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, yang mana nantinya pendidikan ini mampu meningkatkan sumber daya manusia dalam sebuah klaster. Selanjutnya standar kualitas lingkungan, adanya infrastruktur fisik dan spesialisasi, perlindungan sumber daya alam, informasi pasar, promosi ekspor, dan infrastruktur sains dan teknologi. Itu untuk beberapa kebijakan publik dalam mendukung klaster. Mungkin masuk ke dalam contoh dari klaster itu sendiri. Di sini saya ada dua contoh. Yang pertama yaitu contoh industri klaster wine di California. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah contoh dari industri klaster wine yang ada di California. Nah, selanjutnya di sini ada contoh klaster dari kawasan Mas Krakatau
yang ada di Kabupaten Pandeglang. Klaster di sini bisa dilihat dari peta ini yang menjelaskan ada beberapa klaster seperti pertanian palawija, padi, tempat rekreasi, tempat industri, bahkan tempat perikanan atau eh, budidaya perikanan. Mungkin untuk presentasi saya sampai situ, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.